Untuk melacak suatu lokasi dan menemukan jalan di tempat yang tidak diketahui, kita dapat menggunakan GPS maupun peta. GPS dapat melacak lokasi kita, memberikan arah yang tepat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Para astronom menggunakan sistem serupa untuk menemukan posisi bintang dan planet di langit, dengan mengacu pada koordinat yang sama dengan bumi, yakni koordinat celestial. Celestial koordinat, atau lebih tepatnya disebut sebagai sistem koordinat ekuator langit, merupakan sistem koordinat yang digunakan para astronom untuk menentukan lokasi objek suatu benda di bola langit. Sistem koordinat ekuator umumnya merupakan cara yang disukai para astronom untuk melacak posisi objek di langit. Para astronom membayangkan bahwa bumi dikelilingi oleh bola besar yang disebut bola langit. Ekuator bumi dan bidang orbit bumi diproyeksikan ke dalam bidang ini. Sistem koordinat celestial didasarkan pada deklinasi dan asensio rekta. Dalam prakteknya, koordinat celestial menggunakan notasi yang sama dengan koordinat terestrial. Seperti ekuator langit adalah perluasan dari ekuator bumi. Kutub langit utara adalah titik pada bola langit yang berada tepat di atas kutub utara bumi. Kutub langit selatan adalah titik pada bola langit yang berada tepat di atas kutub selatan bumi. Dan bintang Polaris di konstelasi Ursa Minor terletak sangat dekat dengan kutub langit utara. Oleh karena itu, Polaris juga disebut bintang utara. Satu lagi garis penting pada bola langit yaitu ekliptika atau jalur matahari. Ketinggian matahari di langit berubah sepanjang tahunnya dan merupakan alasan terjadinya perubahan musim. Ketinggian matahari berubah karena kemiringan sumbu bumi terhadap matahari sekitar 23,5 derajat. Belahan bumi utara, musim semi atau vernal equinox terjadi pada bulan Maret setiap tahunnya. Pada hari equinox, sumbu bumi tegak lurus dengan arah matahari dan bernilai 0 derajat. Pada hari equinox juga, bumi memiliki sekitar 12 jam yang sama, baik itu siang maupun malam. Deklinasi dilambangkan dengan simbol delta. Deklinasi berasal dari bahasa Latin declinationem, yang artinya pembengkokan dari suatu atau bending away. Secara definisi, deklinasi diartikan sebagai jarak sudut suatu benda yang diukur dari ekuator langit dan dihitung dalam derajat. Ekuator langit merupakan lingkaran besar bola langit imajiner pada bidang yang sama dengan ekuator bumi. Ekuator langit membagi langit menjadi belahan utara dan selatan. Ekuator langit bisa disebut sebagai deklinasi 0 derajat, dan setiap lingkaran yang sejajar dengan ekuator langit disebut lingkaran deklinasi. Lingkaran deklinasi dimulai dari ekuator dan diukur dalam derajat positif ke kutub langit utara 90 derajat dan derajat negatif ke kutub langit selatan hingga minus 90 derajat. Asensio rekta dilambangkan dengan simbol alfa, yang mana istilah asensio rekta berasal dari bahasa Latin yang artinya kenaikan kanan atau panjatan tegak. Secara definisi, asensio rekta diartikan sebagai sudut koordinat pada bola langit yang sesuai dengan garis bujur, yang diukur dari vernal equinox ke arah timur dan dihitung dalam jam. Vernal equinox atau titik balik musim semi kadang juga disebut dengan titik pertama Aries. Dalam astronomi, kita memerlukan sebuah patokan dasar untuk memetakan posisi semua objek dalam bola langit. Seperti halnya Greenwich London yang dipilih sebagai meridian utama sebagai titik 0 untuk mengukur garis bujur di permukaan bumi, titik Aries yang disimbolkan dengan tanduk domba jantan dipilih sebagai titik 0 di bola langit. Ini merupakan sebuah titik perpotongan di mana matahari melintasi ekuator langit yang bergerak dari selatan ke utara di sepanjang ekliptika.
dengan kata lain pada vernal equinox. Alasan klasik dipilihnya titik Aries sebagai titik awal pengukuran, hal ini dikarenakan bentuk penghormatan terhadap Ptolemy, yang mana ketika beliau memetakan rasi bintang, Aries berada tepat pada posisi tersebut. Namun, meskipun masih bernama titik pertama Aries, karena presesi, titik balik musim semi sekarang terletak di konstelasi Pisces. Dan Ascensio Recta dimulai dari vernal equinox, diukur dalam jam, menit, serta detik dari 0 jam sampai 24 jam ke arah timur. Deklinasi matahari adalah sudut yang dibentuk sinar matahari dengan bidang ekuator dan dikenal sebagai sudut deklinasi. Sudut deklinasi dilambangkan dengan delta, bervariasi secara musiman karena kemiringan bumi pada poros rotasinya dan rotasi bumi mengelilingi matahari. Jika bumi tidak miring pada poros rotasinya, deklinasi akan selalu bernilai 0 derajat. Namun, bumi dimiringkan sebesar 23,45 derajat dan sudut deklinasi bervariasi plus maupun minusnya. Hanya pada equinox musim semi dan musim gugur yang sudut deklinasinya sama dengan 0 derajat. Sudut deklinasi matahari dapat dihitung menggunakan formula pendekatan PI Cooper, yang mana N adalah parameter merupakan jumlah hari dalam setahun dengan 1 Januari sebagai N1. Deklinasi bernilai 0 pada equinox 21 Maret dan 22 September, positif selama musim panas di belahan bumi utara dan negatif selama musim dingin di belahan bumi utara. Deklinasi mencapai maksimum 23,45 derajat pada 22 Juni di titik balik matahari musim panas di belahan bumi bagian utara, dan minimum 23,45 derajat pada 21 Desember di titik balik matahari musim dingin di belahan bumi utara. Dalam persamaan di atas, 81 mengacu pada tanggal 21 Maret yang mempunyai 0 deklinasi. Formula tersebut juga mengasumsikan bahwa orbit matahari adalah lingkaran yang sempurna, dan faktor 360 dibagi 365 mengubah nomor hari menjadi posisi dalam orbit. Poin pertama yang mesti kita lakukan ialah mencari nilai N, yang mana N merupakan jumlah hari dalam setahun dengan 1 Januari sebagai N1 dan 31 Desember sebagai N365. Maka dapat diasumsikan bahwa N merupakan jumlah dari 31 ditambah 28 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 30 dan ditambah 31, yang apabila diakumulasikan jumlah totalnya ya sebanyak 365 hari. Sebagai contoh penghitungan, kita mencari nilai sudut deklinasi matahari untuk tanggal 15 Februari dengan menggunakan rumus 23,45 dikali sin 360 dibagi 365 dikali n diambil 81. Langkah pertama ialah mencari nilai n dari tabel yang telah kita susun tadi.
Setelah nilai N diketahui, yang mana N tersebut merupakan jumlah hari dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari, yaitu 31 jumlah hari di bulan Januari dan 15 merupakan jumlah hari dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari. Maka apabila ditambahkan hasilnya adalah 46. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 23,45 dikali sin 360 dibagi 365 dikali 46 diambil 81. Kalkulator menunjukkan hasil min 13,29 derajat. Sebagai bentuk perbandingan dan juga untuk mengetahui valid atau tidaknya hasil hitungan kita, mari kita coba hitung di salah satu situs penyedia layanan hitungan untuk mengetahui sudut deklinasi matahari dengan cara memasukkan nilai N, yang mana pada saat ini kita masukkan 15 Februari sebagai parameter.